Assalamualaikum anak-anak kelas 9 yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu menjaga kesehatan dimanapun kalian berada, terutama ketika kalian berada di luar rumah. Pada hari ini, pada pertemuan kedua di semester genap, kalian masih tetap belajar secara online. Ibu berharap meskipun pembelajaran secara online, kalian dapat meningkatkan semangat belajar kalian, karena pada semester genap ini adalah semester yang menentukan lulus atau tidak lulus kalian dari kelas 9. Untuk itu, Ibu minta kepada kalian untuk menyimak setiap pembelajaran yang Ibu berikan melalui video pembelajaran sampai selesai. Baru kemudian kalian kerjakan tugas yang akan Ibu berikan. Pada hari ini, Ibu akan memberikan materi mengenai bangun ruang sisi lengkung dengan submaterinya adalah mengenai tabung. Silakan kalian simak video pembelajaran berikut ini. Pada hari ini, untuk pelajaran matematika, Ibu akan memberikan materi mengenai bangun ruang sisi lengkung bagian yang pertama. Dengan submaterinya adalah tabung. Silakan kalian simak PowerPoint berikut ini. Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran mengenai tabung. 1 adalah menjelaskan pengertian yang tabung. 2, menjelaskan sifat-sifat tabung. Yang ketiga, menjelaskan unsur-unsur tabung. Yang keempat, menjelaskan dan menggambar jaring-jaring tabung. Yang kelima, menentukan luas permukaan dan volume tabung. Dan yang keenam, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan tabung. Lalu kemudian Ibu akan menjelaskan apa sih manfaat mempelajari tabung. Manfaatnya adalah menentukan luas permukaan dan volume benda-benda yang berbentuk tabung. Di bawah ini ada benda-benda yang berbentuk tabung seperti kaleng biskuit, kaleng susu, kaleng minuman, dan kaleng cat, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian Ibu akan menjelaskan apa itu tabung. Tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran. Secara geometris, bentuk tabung adalah seperti ini. Kemudian Ibu juga akan menjelaskan apa itu sifat-sifat tabung. Sifat-sifat tabung, 1. Tabung memiliki 3 sisi, yaitu 2 sisi datar yang berbentuk lingkaran dengan jari-jari yang sama dan kongruen, serta memiliki 1 sisi lengkung. Kedua, tabung tidak memiliki titik sudut. Yang ketiga, tabung memiliki 2 rusuk, yaitu rusuk pada alas dan rusuk pada sisi atas. Yang keempat, jarak antara sisi alas dan sisi atas tabung disebut tinggi tabung. Kemudian, Ibu menjelaskan mengenai unsur-unsur tabung. Apa aja sih unsur-unsur tabung? 1, yaitu jari-jari. Yang kedua, diameter. Yang ketiga, tinggi tabung. Yang keempat, alas tabung, tutup tabung, selimut tabung, dan pusat lingkaran. Nah, dari unsur-unsur tabung Ibu jabarkan kembali. Sekarang kita lihat itu ada sebuah tabung, lalu sebuah tabung Ibu direbahkan, maka akan terlihat 2 buah lingkaran dan 1 persegi panjang. Daerah lingkaran L1 merupakan alas tabung dengan jari-jari R1. Daerah lingkaran L2 merupakan tutup tabung dengan jari-jari R2. Daerah persegi panjang A, B, C, D merupakan selimut tabung. R1 dan R2 merupakan jari-jari tabung. R1 sama dengan R2 sama dengan R. Jarak titik pusat lingkaran L1 dengan titik pusat lingkaran L2 merupakan tinggi tabung disimbolkan dengan T. AB sama dengan CD sama dengan keliling daerah lingkaran. L1 sama dengan keliling daerah lingkaran L2. AD sama dengan BC sama dengan T atau tinggi
tabung. Permukaan tabung terdiri atas 2 daerah lingkaran dan sebuah daerah persegi. Kemudian Ibu akan menjelaskan apa itu jaring-jaring tabung. Jaring-jaring tabung adalah jaring-jaring suatu bangun ruang terjadi bila sisi-sisinya direbahkan sehingga terletak sebidang dengan alas bangun ruang tersebut. Di sini setelah direbahkan, tabung itu ada 3 bentuk, 2 bentuk lingkaran dan 1 bentuk persegi, yaitu yang atas itu sebagai tutup atas, yang bawah tutup alas, dan perseginya adalah selimut tabung. Tutup atas dan tutup alas itu luasnya sama, yaitu pi/r². Lalu selimut tabung itu sama dengan luas sisi tegak, 2pi/t. Nah, rumus tabung yang akan kita gunakan ada volume tabung, luas alas kali tinggi, pi/r²T. Luas alas, pi/r². Luas selimut keliling alas dikali tinggi sama dengan 2pi/t. Luas permukaan tabung 2 kali luas alas ditambah selimut tabung. Sekarang kita perhatikan contohnya. Hitunglah volume tabung, luas permukaan, dan luas selimut tabung serta luas permukaan tanpa tutup. Di sini diketahui jari-jari tabung 7 cm dan tingginya 28 cm. Kita akan cari volume tabung. V sama dengan Pi kali R kali R kali T. V sama dengan 22/7 dikali 7 kali 7 kali 28. V sama dengan 4.312 cm3. Lalu yang berikutnya untuk mencari luas permukaan tabung sama dengan luas selimut ditambah luas alas ditambah luas tutup. Luas sama dengan 2pi/r kali buka kurung R ditambah T tutup kurung. L sama dengan 2 kali 2 2/7 kali 7 dikali buka kurung 7 ditambah 28 tutup kurung. L sama dengan 2 kali 2 2/7 kali 7 dikali 35. Jadi luas permukaan tabung sama dengan 1.540 cm². Lalu sekarang mencari luas selimut tabung. LS sama dengan 2 kali Pi kali R kali T. Sama dengan 2 kali 2 2/7 kali 7 kali 28. Sama dengan 1.232 cm². Lalu yang berikutnya bagaimana mencari luas permukaan tanpa tutup? Yaitu luas alas ditambah luas selimut. Sama dengan luas alas itu pi/r² ditambah luas selimut 2 kali Pi kali R kali T. Sama dengan pi/r² ditambah tadi sudah kita cari luas selimut yaitu 1.232. Sama dengan 22/7 kali 7 kali 7 ditambah 1.232. Sama dengan 154 ditambah 1.232. Maka luas permukaan tabung tanpa tutup adalah 1.386 cm². Sekarang kita lihat bagaimana penerapan tabung dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat contoh. Tempat air berbentuk tabung dengan diameter 28 cm dan tinggi 50 cm berisi air penuh. Seluruh air dalam tabung akan dimasukkan ke dalam beberapa botol yang masing-masing botol volumenya 220 ml. Berapa banyak botol yang diperlukan? Kita gunakan Pi sama dengan 22/7. Diketahui diameter 28 cm. Kita cari jari-jarinya. R sama dengan diameter dibagi 2. 28 dibagi 2 sama dengan 14 cm. Tinggi sama dengan T sama dengan 50 cm. Volume botol sama dengan 220 cm. Pertama-tama kita cari adalah volume air sama dengan volume tabung. Sama dengan pi/r² T. Sama dengan 22/7 kali 14 kali 14 kali 50. Sama dengan 30.800 cm3. Kita ubah satuannya ke mililiter. Sama dengan 30.800 ml.
Maka banyaknya botol adalah 30.800 dibagi 220 sama dengan 140 botol. Jadi botol yang diperlukan sebanyak 140 botol. Sekian penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan mudah kalian mengerti. Setelah kalian simak video pembelajaran mengenai bangun ruang sisi lengkung dengan submaterinya mengenai tabung, mudah-mudahan kalian bisa memahami dan bisa mengerti penjelasan dari Ibu. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.